Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal episode ke-52 alias bagian ke-23 ya guys ya. Karena ini kan awalnya digabung-gabungin gitu ceritanya, jadi kita bikin part 23 ya. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini tuh kita review dulu episode sebelumnya, di mana Wang Ling dengan kekuatan luar biasanya berhasil memusnahkan 4 anggota inti terakhir dari keluarga Teng. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Wang Ling akhirnya berhadapan langsung dengan Teng Huayuan. Di sisi lain, Teng Huayuan dalam upayanya yang putus asa mengorbankan seluruh anggota klannya demi mendapatkan kekuatan yang cukup besar untuk menghadapi Wang Ling. Nah, di episode kali ini kisah epik ini akan berlanjut dengan perkembangan pertempuran antara Wang Ling dan Teng Huayuan serta tantangan baru yang muncul saat Wang Ling harus berhadapan dengan utusan menara surga yang berusaha melindungi si kakek Dajjal Teng Huayuan. Tanpa basa-basi langsung aja kita terobos. Di awal episode ini kita diajak untuk memahami bagaimana keluarga Teng bisa menjadi kultivator paling kuat di negara Zhou. Semua ini bermula dari sebuah pengumuman penting yang disampaikan oleh Tuan Utusan Menara Surga Lin Yi. Lin Yi memiliki ambisi besar untuk mengangkat negara Zhou menjadi negara peringkat 4. Namun untuk mencapai tujuan tersebut ada satu syarat yang harus dipenuhi. Negara Zhou harus memiliki seorang kultivator formasi jiwa yang sangat kuat dan sangat langka. Untuk mewujudkan ambisinya, Lin Yi mengajukan sebuah rencana yang sangat kontroversial. Dia merencanakan untuk mencuri akar spiritual dari manusia biasa yang tinggal di negara Zhou. Akar spiritual ini kemudian akan disalurkan kepada para kultivator berbakat di negara tersebut dengan tujuan mempercepat proses kultivasi mereka. Dengan cara ini, Lin Yi yakin bahwa negara Zhou bisa segera mencapai status sebagai negara peringkat 4 yang diidam-idamkan. Mendengar rencana ambisius ini, astagfirullah, tidak semua kultivator di negara Zhou setuju begitu saja. Beberapa di antara mereka, terutama para kultivator jiwa baru lahir, merasa keberatan. Salah satu yang paling vokal adalah Punanji, pemimpin sekte Suandou yang juga dikenal sebagai kultivator nomor 1 di negara Zhou. Punanji khawatir bahwa jika akar spiritual manusia biasa dicuri, maka itu akan menghancurkan masa depan sektenya. Tanpa akar spiritual, sekte Suandou mungkin tidak akan bisa merekrut murid-murid baru, dan itu bisa berarti kehancuran bagi sekte yang telah berdiri selama ratusan tahun. Punanji pun dengan tegas menyatakan penolakannya dan meminta Lin Yi untuk mempertimbangkan kembali rencananya. Namun respon Lin Yi jauh dari yang diharapkan. Alih-alih menerima saran, Lin Yi justru menunjukkan amarahnya. Dengan tatapan tajam dan suara yang penuh kekuatan, Lin Yi mengancam siapapun yang berani menentang rencana besarnya. Di tengah situasi yang semakin memanas, Teng Huayuan, kepala keluarga Teng, angkat bicara. Berbeda dengan Punanji, Teng Huayuan justru mendukung penuh rencana Lin Yi. Dia melihat ini sebagai peluang emas untuk mengangkat keluarga Teng yang tentu saja negara Zhou ke posisi yang lebih tinggi. Dengan penuh keyakinan, Teng Huayuan menawarkan keluarga Teng sebagai eksekutor dari proyek besar ini. Dia percaya bahwa dengan banyaknya keturunan berbakat yang dimiliki keluarganya, mereka mampu menjalankan rencana ini dengan sukses. Setelah keluarga Teng menyanggupi rencana besar tersebut, Teng Huayuan menerima sebuah jimat penting dari Lin Yi. Jimat ini akan digunakan untuk membangun formasi nadi spiritual yang sangat krusial dalam memperkuat posisi mereka. Lin Yi juga berpesan agar Teng Huayuan bersabar menunggu hingga formasi nadi spiritual tersebut selesai dibuat. Nantinya Lin Yi sendiri yang akan turun tangan langsung untuk memilih kandidat terbaik yang akan digunakan dijadikan kultivator formasi jiwa.
Sementara itu Punanji mendapatkan perintah berbeda dari Lin Yi. Dia diminta untuk menghentikan upayanya membersihkan medan pertempuran asing dan diwajibkan memberikan bantuan penuh kepada keluarga Teng jika di masa depan terjadi ancaman yang membahayakan posisi mereka. Cerita kemudian kembali ke masa kini tepat saat pertempuran sengit antara Wang Ling dan si kakek Dajjal Teng Huaiyuan berlangsung. Di tengah kekacauan tersebut Punanji tiba-tiba muncul di medan pertempuran untuk memenuhi janjinya memberikan bantuan kepada Teng Huaiyuan sesuai dengan perintah Lin Yi di masa lalu. Kehadiran Punanji yang mendadak membuat Wang Ling sedikit terkejut sementara Teng Huaiyuan terlihat lega namun tetap menunjukkan sikap angkuhnya. Dengan nada mengancam, Teng Huaiyuan mengingatkan Punanji bahwa jika nyawanya tidak terselamatkan dalam pertempuran ini, maka Lin Yi tidak akan segan-segan memburu dan menghukumnya. Ancaman dari kakek Dajjal Teng Huaiyuan tersebut membakar emosi Punanji. Meski kesal, dia sadar bahwa tindakannya didorong oleh kewajiban pada perintah Lin Yi, bukan karena keegoisan pribadinya. Namun di tengah situasi yang memanas, identitas asli Wang Ling sebagai mantan murid sekte Heng Yu tiba-tiba terungkap di benak Punanji. Betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa dalam 400 tahun Wang Ling telah berubah menjadi kultivator yang sangat kuat, sebuah kenyataan yang sulit dia terima. Meskipun rasa tidak percaya menyelimuti pikirannya, Punanji tahu bahwa tugasnya harus diselesaikan. Tanpa membuang waktu, pertempuran kembali berkobar semakin dahsyat dengan setiap benturan kekuatan antara Punanji dan Wang Ling. Energi yang dilepaskan dari serangan mereka menghancurkan langit dan bumi, membawa adrenalin ke puncak tertinggi. Setiap gerakan penuh dengan strategi, kekuatan dan tekad, menunjukkan bahwa ini bukan hanya pertarungan biasa, melainkan pertempuran hidup dan mati antara dua kultivator yang telah melewati berbagai rintangan dalam hidup mereka. Setelah baku hantam sengit yang berlangsung cukup lama, Punanji akhirnya terhempas ke belakang oleh serangan dahsyat Wang Ling, membuatnya memuntahkan darah merah segar yang mencerminkan betapa luar biasa kekuatan lawannya. Tetapi Wang Ling tidak memberikan waktu bagi Punanji untuk beristirahat. Serangan demi serangan kembali dilancarkan dan meskipun Punanji berhasil memblokir serangan berikutnya, efeknya tetap terasa berat. Wang Ling dengan senyuman dingin di wajahnya tidak bisa menahan diri untuk berkomentar bahwa kemampuan Punanji memang sebanding dengan reputasinya sebagai kultivator terkuat nomor 1 di Zhao. Tetapi bahkan dengan semua kekuatan itu, Wang Ling tetap meragukan seberapa lama Punanji mampu bertahan di hadapannya. Sementara Wang Ling berbicara dengan nada penuh kemenangan, pikiran Punanji melayang jauh ke 400 tahun yang lalu saat negara Zhou pertama kali diintervensi oleh para utusan menara surga. Disitulah hidupnya berubah drastis. Dia yang dulunya seorang kultivator bebas, tiba-tiba terjebak dalam aturan rumit yang memaksanya menjadi penurut demi keberlangsungan sekte Xuandao. Selama berabad-abad Punanji hanya bisa menyaksikan penderitaan orang-orang di sekitarnya tanpa bisa melawan, mengikuti setiap perintah Lin Yi dengan hati yang penuh luka. Namun meskipun kenangan pahit itu terus menghantuinya, Punanji tetap berusaha bertahan melawan Wang Ling, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi setiap serangan yang datang. Hingga di tengah pertempuran sengit itu tiba-tiba saja sebuah tangan raksasa muncul di langit menghentikan serangan Wang Ling dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat itu, Wang Ling, Punanji, dan Teng Huaiyuan terkejut, terutama saat sosok pemilik tangan itu menampakkan dirinya sebagai Lin Yi. Begitu muncul utusan menara surga itu langsung menuntut Wang Ling untuk menyerahkan manik penentang surga dengan janji akan mengampuni nyawanya. Lin Yi bahkan menawarkan nadi spiritual yang dibangun oleh keluarga Teng hanya demi mendapatkan manik penentang surga yang dimiliki oleh Wang Ling.
Mendapati permintaan ini, Wang Ling jelas saja langsung menolak dan mengatakan bahwa siapapun yang berani-beraninya membantu Teng Huayuan, maka orang tersebut juga harus dikirim ke alam baka melalui jalur VIP. Tanpa ragu-ragu, Wang Ling pun segera memanggil raksasa penjaga dewa kuno dan langsung memerintahkannya untuk menyerang Lin Yi. Begitu raksasa ini bertindak, Lin Yi langsung bergerak cepat hingga ia pun berhasil menghindari serangan raksasa. Tanpa menunda lagi, Lin Yi kemudian membuat serangan balik hingga akhirnya dua kekuatan besar pun saling beradu di udara. Demi membuat Wang Ling pindah alam, Lin Yi menggunakan sebuah menara untuk menyerang, di mana hal tersebut lantas membuat Wang Ling terpaksa menggunakan petir merah rana ekstrimnya untuk melawan balik. Melihat petir merah rana ekstrim siap dilemparkan, Lin Yi menjadi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menghindar supaya tidak sampai tersambar. Demi melindungi nyawanya, Tuan Utusan Menara Surga ini bahkan sampai mengorbankan menaranya untuk jadi perisai yang menghalanginya dari petir merah rana ekstrim Wang Ling. Meski menara Lin Yi sudah dikorbankan, petir merah rana ekstrimnya ternyata masih terlihat utuh dan masih bergerak ke arah Lin Yi. Melihat itu, Lin Yi tentu tidak tinggal diam dan akhirnya menumbalkan rekannya sendiri, yaitu Punanji. Sementara Punanji dijadikan sebagai calon mangsa petir merah rana ekstrim, Lin Yi buru-buru membuka formasi teleportasi berencana untuk segera kabur ke menara asalnya. Namun, sebelum berhasil memasuki teleportasi, tubuh Lin Yi sudah keburu ditahan oleh tangan raksasa sehingga membuatnya makin panik. Namun, meski demikian Lin Yi masih berhasil kabur sedangkan Punanji tewas di tempat. Setelah kematian Punanji dan Lin Yi, Wang Ling bergerak dengan tujuan yang jelas, yaitu balas dendam. Dia menyeret tubuh Teng Huayuan melalui puing-puing kota yang hancur. Setiap langkahnya menggambarkan amarah yang mendidih di dalam dirinya. Teng Huayuan yang dulunya penuh kuasa, kini tidak lebih dari sosok yang tak berdaya, terseret seperti onggokan sampah yang tak berguna. Dengan kekuatan yang tersisa, Teng Huayuan hanya bisa terkejut, tidak percaya bahwa keluarganya yang begitu besar dan kuat kini hancur di tangan Wang Ling. Dengan amarah yang terus membara, Wang Ling tidak puas hanya menyeret Teng Huayuan seperti sampah. Dia menatap dingin musuhnya, lalu mulai menghancurkan satu persatu jiwa reinkarnasi dari setiap keturunan Teng Huayuan. Demi memaksa si kakek Dajjal ini untuk buka mulutnya, siapa yang telah membocorkan lokasi rumah keluarga Wang, terutama kedua orang tuanya yang saat itu sedang berpesta merayakan kebahagiaan karena Wang Ling bisa diterima dan belajar di tempat yang dicita-citakan. Mendengar perkataan Wang Ling, Teng Huayuan yang tidak mau disalahkan pun langsung berkomentar bahwa dia terpaksa menghabisi keturunannya karena sudah terdesak oleh tindakan balas dendam Wang Ling. Teng Huayuan kemudian mengutuk supaya di masa depan Wang Ling meninggal sendirian dan juga dengan cara yang tidak baik. Tidak mau ambil pusing dengan kutukan Teng Huayuan, Wang Ling justru mempertanyakan bagaimana caranya Teng Huayuan bisa menemukan kampung halamannya pada 400 tahun yang lalu. Dan karena Teng Huayuan menolak memberitahukan, maka Wang Ling mulai menghancurkan jiwa-jiwa anggota inti keluarga Teng untuk mendesaknya supaya mau bicara lagi. Tanpa diduga, desakan Wang Ling ini akhirnya membuat Teng Huayuan mau berbicara dan mengaku bahwa 400 tahun lalu dia mendapat bantuan dari kultivator yang bernama Gao Qiming, sekte Piao Miao, yang kebetulan menggunakan teknik perhitungan surga atau keajaiban aritmatika untuk menemukan lokasi keluarga Wang. Begitu nama Gao Qiming disebutkan, Wang Ling tentu dapat mengingat orang itu dengan baik dan bersiap untuk membalas dendam kepadanya. Karena informasi
informasi penting sudah didapat, Wang Ling kemudian melemparkan tubuh Teng Huaiyuan ke dalam kumpulan pemakan jiwa hingga jiwa Teng Huaiyuan pun dilahap habis. Setelah menghabisi Teng Huaiyuan, Wang Ling dengan penuh dendam menuju sekte Piao Miao untuk menuntut balas kepada Gao Qiming. Setibanya di sana, dia menemukan Gao Qiming telah tewas kaku dalam formasi bayangan yang menandakan dia telah menghancurkan dirinya sendiri untuk menghindari balas dendam Wang Ling. Namun jiwa Gao Qiming keluar dari tubuhnya dan menghadap Wang Ling mengakui bahwa 400 tahun lalu dia bekerja sama dengan Teng Huaiyuan untuk menemukan keluarga Wang Ling, menyebabkan kehancuran yang tak termaafkan. Jiwa Gao Qiming mengakui bahwa selain menyebabkan malapetaka bagi keluarga Wang, dia juga melindungi garis keturunan paman keempat Wang Lin, yaitu Wang Tiantu. Menyadari kesalahannya, Gao Qiming meminta maaf kepada Wang Lin dan menjelaskan bahwa dia adalah ini bentuk penebusannya atas dosa-dosanya. Gak bisa ya guys, saya ngomong menghancurkan diri sendiri lah, pokoknya takut kena. Dia memohon maaf agar Wang Lin tidak melibatkan sekte Piao Miao dalam balas dendamnya karena sekte tersebut tidak terlibat dalam kejahatannya. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, Gao Qiming berharap Wang Ling bisa memaafkannya. Setelah menyelesaikan balas dendamnya, Wang Ling kembali ke kampung halamannya dengan hati yang kini lebih tenang. Di depan papan peringatan orang tuanya, dia merasakan kelegaan yang mendalam menyadari bahwa dendam yang membara selama ini telah tuntas. Dengan suara lembut namun tegas, dia berjanji kepada mendiang kedua orang tuanya bahwa hidupnya kini akan berjalan sesuai keinginannya sendiri tanpa beban dendam yang membelenggu. Dan setelah itu, mengunjungi Abah Situnan dalam manik penentang surga, Wang Ling berjanji untuk membebaskannya suatu hari nanti. Usai itu dia meninggalkan rumah, membawa kedamaian yang baru ditemukan, siap menghadapi masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Selepas meninggalkan rumah, Wang Ling terbang melintasi negara Zhou dan berhenti di tepi jurang tempat dulu dia meninggal. Di atas tebing, Wang Ling merenungkan kisah perjalanan hidupnya sendiri, mulai dari saat dia memutuskan untuk berjalan di dunia kultivasi sampai menghabisi musuh-musuh jahat selama 400 tahun dan akhirnya menuntaskan misi balas dendam terhadap keluarga Teng. Dan meski saat ini misi balas dendamnya sudah terselesaikan, Wang Ling tidak akan pernah berhenti untuk menjadi lebih kuat karena menyadari bahwa jika tingkat kultivasinya tidak cukup, maka dia tidak akan bisa melindungi orang-orang tersayang. Sambil memantapkan pilihan hidupnya, Wang Ling mengingat banyak potongan kenangan masa lalu, mulai dari ketika dirinya masih menjadi pemuda desa yang hidup bahagia bersama orang tuanya, sampai pada masa dia berjuang di dunia kultivasi dan akhirnya dipertemukan dengan Li Muan. Memikirkan bahwa dirinya masih memiliki orang-orang tersayang yang masih perlu dilindungi, Wang Ling bertekad untuk menjadi semakin lebih kuat dan ia pun bergegas pergi meninggalkan negara Zhou untuk mencari tempat kultivasi yang baru. Gila guys, akhirnya ya setelah 52 episode akhirnya kita sudah melihat Wang Ling akhirnya happy ending membalaskan dendam ya. Tapi masih ada lanjutan guys, jadi belum tamat ini ceritanya ya guys ya. Nah di episode selanjutnya itu kita akan melihat bagaimana perjuangan Wang Ling untuk meningkatkan kultivasinya ke tahap transformasi dewa, di mana nantinya dia akan menjalani kehidupan sebagai manusia panah biasa yang berprofesi sebagai tukang ukir kayu. Walah kok begitu.